membuat keyakinan kelas, aturan yang ada saat belajar di dalam kelas. Siapa yang mau bikin aturan kelas yang pertama? Apa bunyinya? Kalau saat belajar, bukan aturan lain. Kalau saat belajar kita tidak boleh berisik. Tidak boleh berisik. Itu aturan yang pertama ya. Yang kedua apa lagi? Apa lagi ya? Keyakinan kelas, aturan yang kedua. Dan, dan tidak boleh mengganggu teman. Itu aturan yang kedua. Yang ketiga apa lagi? Tidak boleh mendorong. Iya. Lagi. Kalau selesai bermain, aturannya harus beres. Kalau tidak mau mengikuti aturan yang ada di dalam kelas, mau dikasih resiko? Mau. Resikonya apa ya? Apa resikonya? Apa? Dipotong. Apanya yang dipotong? Resikonya kalian sendiri yang bikin? Masukin ke UKS. Oh, dimasukin ke ruang UKS. Resikonya apabila tidak mengikuti kegiatan dengan baik, dengan tertib, kata papa resikonya masuk ke UKS. Ada resiko lain? Apa? Resikonya tidak diajak untuk bermain. Baik teman-teman, itu tadi keyakinan kelas, aturan yang ada di dalam kelas kita apabila kita mau belajar. Mengikuti kegiatan webinar ini, kita tidak akan lama, cuma sebentar saja. Sekali lagi terima kasih ya Bunda-Bunda. Ini adalah aksi nyata saya dalam kegiatan modul 1.4 tentang budaya positif dengan judul menanamkan dan membiasakan budaya positif dalam proses pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Bunda Dwi Wahyuni SPD. Saya adalah calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Barito Selatan. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah kepalan. Dan kita tadi kan sudah menggenggam kertas dan membuat kepalan. Teman kita akan membuka dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta kita untuk memberikan benda tersebut. Nah, teman yang satu tadi, yang B tadi, bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja yang bisa dia lakukan agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Kemudian apa yang akan terjadi? Kita ibaratkan dengan keadaan murid-murid kita yang ada di sekolah. Apabila kita seperti si B tadi, dia membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap, kemudian dengan sekuat tenaga untuk membuka kepala tangan tadi, apa yang akan terjadi? Maka penerapan budaya positif di sekolah kita dengan murid-murid tidak akan berhasil dengan baik. Karena ini ibaratnya sama seperti kita sebagai guru, sebagai bunda. Apabila kita di sana banyak mengatakan kata-kata kasar, mengancam, menghadik, maka apa yang akan terjadi untuk anak-anak kita selanjutnya? Ini contoh saja tentang kegiatan kepalan tangan. The next, Bu Darina. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Ada ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau di sekolah yang memiliki kontrol adalah kita sebagai bunda. Yang kita stimulus adalah murid-muridnya. Yang pertama, stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan.
teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan kontrolnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi saya tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk yang teori kontrol, stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang. Teori kontrolnya adalah model berpikir untuk selalu menang dan menang. Kalau stimulus respon tadi ada yang menang dan ada yang kalah. Kita lanjutkan. Ini adalah teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ada banyak teori kontrol di sana yang bisa Bunda-Bunda lihat. Yang pertama tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi bisa mengontrol diri kita sendiri. Di sana ada makna disiplin, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, teori kontrol menurut Dr. William Glasser, semua perilaku memiliki tujuan. Di sana ada teori motivasi, kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Di sana ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini 5 posisi kontrol ini nanti bisa kita laksanakan lewat segitiga restitusi. Jadi apa-apa yang akan kita lakukan di kelas nanti akan kita lihat melewati segitiga restitusi. Yang terakhir, realitas. Kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan ada 5 kebutuhan dasar manusia di sana. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita ada hubungannya tadi dengan budaya positif. Apakah makna dari disiplin? Makna dari disiplin itu artinya belajar. Kemudian disiplin itu bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan tentang apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi dalam sebuah sekolah pasti kita selalu menerapkan disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya, setiap perilaku perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut ahli Diane Gossan tahun 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bermandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila yang mana kita sekarang sudah sama-sama belajar tentang kurikulum Merdeka. Selanjutnya kita ke pembelajaran 2.2 tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Apa itu teori motivasi? Sepertinya kita akan kembali belajar seperti masa kuliah dulu. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasinya ada yang eksternal, ada motivasi mungkin yang di tengah ini internal. Oh tidak,
Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu yang motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Masih motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini masuk di motivasi internal. Tujuan disiplin yang positif. Ini adalah gambar Bapak Ki Hajar Dewantara. Dia mengatakan bahwa merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kutip pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dalam Sikap Merdeka cetakan kelima, halaman 469. Di dalam melaksanakan pembelajaran, kita pastinya pernah melakukan antara hukuman dan konsekuensi. Kita bisa membedakan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya memang harus terjadi. Membuat anak sakit itu hukuman. Anak membenci kedisiplinan, ada paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan kemudian ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu adalah termasuk dalam hukuman. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Berarti ini bukan hukuman. Anak menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus, tanggapan. Setelah anak diberikan konsekuensi tadi, pasti ada tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan di sana ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Kita lanjutkan, itu tadi adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru ini kita mau memilih apakah itu sesuai, apakah itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini adalah masuk hukuman. Lari mengeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, masuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, juga masuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Jadi sambil menunggu slide berikutnya, kita di sekolah sini mudah-mudahan sering melaksanakan yang konsekuensi ya, mudah-mudahan bukan yang melaksanakan hukuman. Ini lanjutkan saja Bu Darina. Di buku penghargaan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini kata-katanya adalah di hukum penghargaan, walaupun diberikan hukuman tetapi dia mendapatkan penghargaan. The next, Bu Darina. Masih ada lagi di sini menurut Alpikon mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ya, berarti apabila kita belajar itu untuk diri sendiri, sama saja kita memberikan penghargaan untuk kita sendiri juga yang sesungguhnya.
Ini ada di hukum penghargaan masih pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Kita lanjutkan. Kita masuk ke pembahasan restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin bunda-bunda sering mendengar apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan sebagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen tahun 2004 tentang pengertian dari restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang sembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi kita sudah melihat tentang restitusi, tentang budaya positif, hukuman, ada juga konsekuensi. Sekarang kita lanjutkan kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sama seperti kita membuat peraturan yang ada di dalam kelas, seperti tata tertib yang kita buat bersama-sama dengan anak-anak sebelum kita belajar. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu ada beberapa pertanyaan yang kita hubungkan ke mengapa kita tidak melakukan peraturan saja harus keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Masih tentang keyakinan kelas yang akan menumbuhkan tentang budaya positif, yang pastinya budaya positif akan bisa kita laksanakan, akan bisa kita terapkan apabila kita memiliki keyakinan kelas, kita memiliki lingkungan yang positif dibandingkan dengan peraturan kelas yang sudah kita buat sendiri tanpa kita rumikan bersama dengan anak-anak tadi. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini yang pertama, kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Ini adalah kesepakatan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kemudian datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Jadi di sini kesepakatan kelasnya memang sudah disepakati bersama dengan murid-murid. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran harus ada kesepakatan kelas. Lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ini tabelnya sangat banyak sekali, bisa dilihat bunda-bunda. Ada hormat, ada bekerja, diterima, dan dimiliki. Kita lanjutkan. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kalau hormat itu ada terdengar,
terlihat dan berperilaku. Hormat contohnya seperti datang tepat waktu. Kalau yang tidak tampak tuh sering hadir terlambat. Kemudian yang hormat menyapa teman dan guru, yang tidak tampak tuh tidak acuh pada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Kalau yang tidak tampak, mengembalikan barang tidak, mengucapkan terima kasih tidak, dan lain sebagainya. Bekerja, yang tampak tekun bekerja dan menyimak guru, yang tidak tampak tidak mendengarkan acuh tak acuh. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu, yang tidak tampak tugas itu tidak diselesaikan dan tidak dikumpulkan tepat waktu. Next. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Kemudian buatlah kepalan. Dan kita tadi kan sudah menggenggam kertas dan membuat kepalan. Teman kita akan membuka dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta kita untuk memberikan benda tersebut. Nah, teman yang satu tadi, yang B tadi, bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja yang bisa dia lakukan agar dapat membuka kepalan tangan tersebut. Kemudian apa yang akan terjadi? Kita ibaratkan dengan keadaan murid-murid kita yang ada di sekolah. Apabila kita seperti si B tadi, dia membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, kemudian dengan sekuat tenaga untuk membuka kepalan tangan tadi, apa yang akan terjadi? Maka penerapan budaya positif di sekolah kita dengan murid-murid tidak akan berhasil dengan baik. Karena ini ibaratnya sama seperti kita sebagai guru, sebagai bunda. Apabila kita di sana banyak mengatakan kata-kata kasar, mengancam, menghardik, maka apa yang akan terjadi untuk anak-anak kita selanjutnya? Ini contoh saja tentang kegiatan kepalan tangan. The next, Bu Darina. Nah, perubahan paradigma teori kontrol. Ada ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Lanjut. Perubahan paradigma stimulus respon teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kalau di sekolah yang memiliki kontrol adalah kita sebagai bunda. Yang kita stimulus adalah murid-muridnya. Yang pertama, stimulus respon, kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya, sedangkan kontrolnya hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain, tetapi saya tidak bisa mengontrol orang lain. Untuk yang teori kontrol, stimulus respon pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan yang terakhir, model berpikir menang. Teori kontrolnya adalah model berpikir untuk selalu menang dan menang. Kalau stimulus respon tadi ada yang menang dan ada yang kalah. Kita lanjutkan. Ini adalah teori kontrol menurut Dr. William Glasser. Ada banyak teori kontrol di sana yang bisa Bunda-Bunda lihat. Yang pertama tadi, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, tetapi bisa mengontrol diri kita sendiri. Di sana ada makna disiplin, belajar, kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Selanjutnya, teori kontrol menurut Dr. William Glasser, semua perilaku memiliki tujuan. Di sana ada teori motivasi, kemudian model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ada 5 posisi kontrol. Di sana ada sebagai penghukum,
pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di sini 5 posisi kontrol ini nanti bisa kita laksanakan lewat segitiga restitusi. Jadi apa-apa yang akan kita lakukan di kelas nanti akan kita lihat melewati segitiga restitusi. Yang terakhir, realitas. Kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Dan ada 5 kebutuhan dasar manusia di sana. Yang pertama, bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Baik, kita lanjutkan. Nah, di sini kita ada hubungannya tadi dengan budaya positif. Apakah makna dari disiplin? Makna dari disiplin artinya belajar. Kemudian disiplin itu bisa membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan tentang apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi dalam sebuah sekolah pasti kita selalu menerapkan disiplin. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrolnya, setiap perilaku perbuatan itu pasti memiliki tujuan. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut ahli Diane Gossan tahun 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bermandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Itu sudah masuk dalam profil pelajar Pancasila yang mana kita sekarang sudah sama-sama belajar tentang kurikulum Merdeka. Selanjutnya kita ke pembelajaran 2.2 tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Apa itu teori motivasi? Sepertinya kita akan kembali belajar seperti masa kuliah dulu. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasinya ada yang eksternal, ada motivasi mungkin yang di tengah ini internal. Oh tidak, untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu yang motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, masih motivasi eksternal. Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apabila saya melakukannya. Ini masuk di motivasi internal, tujuan disiplin yang positif. Ini adalah gambar Bapak Ki Hajar Dewantara. Dia mengatakan bahwa merdeka itu adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Kutip pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara dalam Sikap Merdeka cetakan kelima, halaman 469. Di dalam melaksanakan pembelajaran kita pastinya pernah melakukan antara hukuman dan konsekuensi. Kita bisa membedakan apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Nah, kalau hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensinya memang harus terjadi. Membuat anak sakit itu hukuman. Anak membenci kedisiplinan, ada paksaan, kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, konsep diri yang buruk,
anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, dan kemudian ada rasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Itu adalah termasuk dalam hukuman. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Berarti ini bukan hukuman. Anak menghargai disiplin. Kemudian ada stimulus, tanggapan. Setelah anak diberikan konsekuensi tadi, pasti ada tanggapan. Kemudian mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri, konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan, dan di sana ada kehilangan hak, dibuat tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara. Kita lanjutkan, itu tadi adalah perbedaan hukuman dan konsekuensi. Tindakan guru ini kita mau memilih apakah itu sesuai, apakah itu hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Ini adalah masuk hukuman. Lari mengeliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, masuk hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, juga masuk hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu adalah hukuman. Dan yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK, itu adalah konsekuensi. Jadi sambil menunggu slide berikutnya, kita di sekolah sini mudah-mudahan sering melaksanakan yang konsekuensi ya, mudah-mudahan bukan yang melaksanakan hukuman. Ini lanjutkan saja Bunda Rina. Di hukum penghargaan, saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini kata-katanya adalah dihukum penghargaan, walaupun diberikan hukuman tetapi dia mendapatkan penghargaan. The next, Bunda Rina. Masih ada lagi di sini menurut Alpikon mengemukakan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar sendiri adalah penghargaan yang sesungguhnya. Ya, berarti apabila kita belajar itu untuk diri sendiri, sama saja kita memberikan penghargaan untuk kita sendiri juga yang sesungguhnya. Ini ada di hukum penghargaan masih pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Lanjutkan. Kita masuk ke pembahasan restitusi. Apa itu restitusi? Mungkin bunda-bunda sering mendengar apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan sebagaimana mereka memperlakukan orang lain. Itu menurut dosen tahun 2004 tentang pengertian dari restitusi. Ada 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri.
Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang sembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Tadi kita sudah melihat tentang restitusi, tentang budaya positif, hukuman, ada juga konsekuensi. Sekarang kita lanjutkan kepada keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah sama seperti kita membuat peraturan yang ada di dalam kelas, seperti tata tertib yang kita buat bersama-sama dengan anak-anak sebelum kita belajar. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Itu ada beberapa pertanyaan yang kita hubungkan ke mengapa kita tidak melakukan peraturan saja harus keyakinan kelas. Nah, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik tadi, kembali ke nilai-nilai keyakinan, lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Baik, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Masih tentang keyakinan kelas yang akan menumbuhkan tentang budaya positif, yang pastinya budaya positif akan bisa kita laksanakan, akan bisa kita terapkan apabila kita memiliki keyakinan kelas, kita memiliki lingkungan yang positif dibandingkan dengan peraturan kelas yang sudah kita buat sendiri tanpa kita rutinkan bersama dengan anak-anak tadi. Yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Ini yang pertama, kesepakatan kelas. Kami guru dan murid saling menyayangi. Ini adalah kesepakatan kelas. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Kemudian datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran dan tertib. Jadi di sini kesepakatan kelasnya memang sudah disepakati bersama dengan murid-murid. Seperti biasa, sebelum kita melaksanakan pembelajaran harus ada kesepakatan kelas. Lanjut. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas, ini tabelnya sangat banyak sekali, bisa dilihat bunda-bunda. Ada hormat, ada bekerja, diterima, dan dimiliki. Kita lanjutkan. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Kalau hormat itu ada terdengar, terlihat, dan berperilaku. Hormat contohnya seperti datang tepat waktu. Kalau yang tidak tampak itu sering hadir terlambat. Kemudian yang hormat menyapa teman dan guru, yang tidak tampak itu tidak acuh pada teman dan guru. Mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dengan mengucapkan terima kasih. Kalau yang tidak tampak, mengembalikan barang tidak, mengucapkan terima kasih tidak, dan lain sebagainya. Bekerja, yang tampak tekun bekerja dan menyimak guru, yang tidak tampak tidak mendengarkan acuh tak acuh. Kemudian menyerahkan tugas tepat waktu, yang tidak tampak tugas itu tidak diselesaikan dan tidak dikumpulkan tepat waktu. Next. Segitiga restitusi. Kita lanjutkan ke intervensi 30 detik. Apa kamu ingin berbuat lebih baik? Bisa dijawab bunda-bunda? Ya. Ya. Apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Kalau ada yang tidak, nggak apa-apa tidak. Ya. Apakah wajar membuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Bisa. Apa yang akan kita lakukan saat ini? Apabila sesuai bilang oke. Kapan kamu siap untuk mulai? Mulai sekarang, hari ini. Ya. Peraturannya apa?
Bingung. Sepertinya kamu punya masalah. Apa saya bisa bantu apa? Ada yang punya masalah tidak di sini? Tidak ada. Alhamdulillah. Saat ini kamu seharusnya berbuat apa? Kebaikan. Apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya? Support berupa apa? Apa mau berupa materi? Semangat. Oke. Apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera memulainya? Iya. Nanti kita saling bantu membantu. Apakah tugas kamu saat ini? Mendengarkan Bunda. Ada tugas lain? Banyak. Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Bisakah kamu melakukannya? Bisa. Apa yang ingin kamu inginkan untuk saat ini dan peraturannya apa? Apakah kita ingin membuat peraturan untuk murid-murid kita? Peraturannya berupa apa tadi? Keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas. Dan Bunda-bunda sudah tahu apa itu perbedaan dari hukuman dan konsekuensi. Mudah-mudahan kita tidak memberikan hukuman tapi memberikan konsekuensi untuk memberikan efek jerah untuk anak-anak. Mudah-mudahan. Ya. Hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan? Apakah ada dapat hal-hal baru setelah mengikuti webinar ini? Ada. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Apa perasaan Bunda-bunda? Bertambah wawasan. Ada lagi? Kemudian peran Among seperti apakah yang telah saya lakukan selama mengikuti kegiatan ini? Dan saya akan menjadi Among yang seperti apakah setelah mengikuti kegiatan ini? Mudah-mudahan ya Bunda-bunda setelah saya mengikuti kegiatan modul 1.4 tentang budaya positif, saya dan teman-teman bisa saling bekerja sama, saling menumbuhkan budaya positif di sekolah kita dan mudah-mudahan sekolah kita bisa semakin lebih maju lagi. Harapan kita semua. Baik, terima kasih baik Bunda-bunda sudah mendengarkan. Terima kasih banyak atas waktu yang sudah diluangkan pada hari ini. Apabila ada webinar selanjutnya, saya akan tetap mengundang Bunda-bunda untuk setia mendengarkan saya berbicara di depan sini. Baik Bunda-bunda, terima kasih. Saya Iris, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan kepada Bunda Dwi Wahyuni SPD selaku pengimbas calon guru penggerak. Semoga hasil pengimbasan ini berguna bagi kita, khususnya guru TK Bina Nusantara. Semangat untuk Bunda Dwi. Ucapkan kepada Bunda Dwi Wahyuni SPD selaku pengimbas calon guru penggerak. Semoga hasil pengimbasan ini berguna bagi kita, khususnya guru TK Bina Nusantara. Semangat untuk Bunda Dwi. Budaya